Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan welcome to back my channel semuanya. Welcome to back my channel, channel. Oke, my channel dengan Jogi Mega tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya, dan siapapun kalian yang telah menonton video saya, mendukung channel saya, baik yang saya kenal ataupun tidak saya kenal. Saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa dukungan kalian maka saya bukan siapa-siapa. Dan jika bukan karena kalian dan atas izin Tuhan, maka saya hanyalah manusia yang tidak berguna. Saya hanyalah seseorang yang mungkin ingin bercerita, berbagi video tentang kehidupan nyata yang mungkin ini banyak luput dari kehidupan. Saya mohon maaf ya, sekiranya saya mungkin membongkar ataupun saya bercerita, saya mengobrol dengan kata-kata yang mungkin tidak enak. Sebelumnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Maaf apabila di video-video saya selalu saya ucapkan mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Saya meminta maaf atas kesalahan saya jika saya mungkin menyakiti kalian, menyinggung perasaan kalian, ataupun saya menyindir kalian, membuat kalian tersakiti, membuat kalian kecewa dengan video-video saya, dengan kosakata saya atau pembahasan saya yang mungkin tidak enak dilihat. Saya mohon maaf. Saya mungkin masih kecil dari segi usia. Saya masih 21, bisa dikatakan bukan anak kecil lagi, tapi di usia saya seperti ini banyak orang-orang yang lebih senior, tapi saya memberanikan diri untuk bercerita tentang kehidupan di luar sana, bagaimana sih aslinya, bagaimana realitanya, bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Yang penting video, pokoknya video yang apa ya, mengulik tentang kehidupan lah, kehidupan nyata tentunya. Saya bercerita di video-video saya sebelumnya tentunya itu adalah kisah nyata, baik kisah nyata saya pribadi, kisah nyata teman saya, kisah nyata orang lain yang mungkin bercerita dengan saya, kisah nyata orang yang mungkin saya melihat dan saya memahami, saya memantau, mengamati, saya memperhatikan, dan saya bagikan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Dan di video kali ini mari kita bahas tentang yang namanya ijazah sekolah tidak cukup, karena kita membutuhkan yang namanya pengalaman dan kemampuan. Ya, banyak orang mungkin berpikir, apalagi untuk kalian-kalian semuanya yang masih pelajar, saya memberi masukan kali ini, saya memberikan motivasi kepada kalian, saya berikan bocoran. Katakanlah ketika ulangan, saya memberi kisi-kisi dalam kehidupan yang sebenarnya. Mungkin kalian sama seperti saya pada waktu saya masih sekolah, sama seperti rekan-rekan saya yang masih sekolah, dan juga sama dengan orang-orang lain yang mungkin lebih senior waktu sekolah. Kita mendambakan dimana kita berharap sekolah itu menjamin yang namanya kemampuan kita nanti dalam bekerja, menopang dalam pekerjaan kita, dan berkontribusi penuh dalam kehidupan kita nantinya. Kita mengandalkan ijazah untuk bekerja. Ya, memang tidak bisa dipungkiri banyak siswa, banyak anak yang mungkin mereka ingin bekerja, tapi dia juga hanya mengandalkan namanya ijazah. Mereka memahami bahwa ijazah adalah satu-satunya prasarana untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Itu salah besar teman-teman semuanya. Jadi begini, dalam dunia pekerjaan itu kita dibutuhkan yang namanya keberanian untuk belajar hal baru. Kita dibutuhkan yang namanya skill. Nah, kita juga dibutuhkan yang namanya keberanian kita. Belajar, skill, dan keberanian. Ketika kita sudah lulus, katakanlah lulus sekolah, untuk kalian tentunya yang masih sekolah, mohon dengarkan ini dan jangan abaikan ini, karena ini sangat penting untuk kehidupan kalian yang akan terjadi nantinya.
Ketika ada teman kalian ataupun kalian saat ini berbicara mengenai tentang saya besok ingin menjadi ini, saya nantinya ingin jadi ini, maka itu adalah tujuan yang bagus. Selama tujuan kalian itu adalah tujuan yang baik, maka lanjutkanlah. Tapi ada satu hal yang mungkin ingin saya katakan, jangan kalian terpaku pada satu tujuan. Contohnya, ketika kalian ingin ataupun mempunyai cita-cita satu, katakanlah kalian mempunyai cita-cita A, menjadi si A. Nah, ketika cita-cita si A ini bisa kalian gapai, bisa kalian raih, ya itu rezeki kalian gitu. Kalian jadi mungkin tidak akan kecewa karena itu memang yang kalian dambakan. Akan tetapi di sini, di sisi lain saya ucapkan, saya katakan, saya berikan bocoran, saya tegaskan, jangan kalian hanya memiliki satu tujuan. Kenapa? Karena dunia ini terlalu luas. Jangan kalian berpikir sempit dalam kehidupan ini. Dalam dunia pekerjaan, memang sedikit dari perusahaan ataupun banyak, pasti ada yang namanya dia membutuhkan ijazah untuk karyawannya, untuk apapun, untuk pekerjaannya. Akan tetapi juga banyak pekerjaan yang mungkin ataupun perusahaan itu tidak membutuhkan ijazah. Jadi mereka tidak tidak melihat apa ijazah kalian, tapi mereka melihat apa pengalaman dan kemampuan kalian. Nah, disinilah yang kalian harus pahami. Serta ketika kalian ingin mempunyai cita-cita si A, maka gapailah dengan cara kalian selama cita-cita kalian ini bagus. Cita-cita kalian ini mulia ataupun itu kalian rasa itu yang terbaik untuk kalian. Akan tetapi kalian harus memiliki cabang-cabang cita-cita kalian. Kalian mempunyai cita-cita. Kalian berhak untuk bermimpi, untuk mempunyai cita-cita, untuk berkeinginan berusaha menggapai itu semua. Akan tetapi begini teman-teman, ketika kita mempunyai kemauan, bukan berarti kemauan itu selalu kita miliki. Ketika kita contohnya ingin membeli makanan A, katakanlah cita-cita A, kita ingin menuju ke cita-cita yang ini, akan tetapi tidak sepenuhnya cita-cita ini bisa kita raih. Maka di situ tugas kita jangan terpaku pada satu pandangan saja, akan tetapi buatlah pandangan kalian seluas mungkin. Kalian harus mempersiapkan rencana A, B, dan C, bahkan lebih. Fokuslah dengan tujuan kalian, akan tetapi jangan memaksakan diri. Ketika kalian gagal dalam cita-cita kalian yang satu, setidaknya kalian memiliki pandangan yang lain, memiliki referensi yang lain. Gimana maksudnya? Begini teman-teman, ketika kalian katakanlah ingin menjadi seorang prajurit TNI, kan itu juga sangat mulia sekali tugasnya, menjaga negara gitu kan. Kalian memiliki cita-cita menjadi seorang polisi, akan tetapi kalian tidak memikirkan cita-cita kalian yang lainnya. Kalian terlalu fokus. Bagus, is good, saya akui fokus itu adalah salah satu hal yang penting. Akan tetapi satu lagi, ketika kalian ingin menggapai menjadi seorang itu, menjadi pekerja itu, apakah kalian memenuhi kriteria itu? Contohnya, apakah kalian sanggup dalam fisik kalian? Mungkin fisik masih bisa dibenahi. Akan tetapi apakah kalian sanggup dengan kemampuan pola pikir kalian? Mungkin itu juga bisa dibenahi. Akan tetapi satu lagi, ketika kalian memiliki kekurangan, maka biasanya kalian tidak akan diterima di sini. Kalian memiliki otak yang cerdas, kalian memiliki gigi yang rapi, akan tetapi kalian pendek. Apakah kalian akan terterima? Tentu saja tidak. Kalian lolos dalam hal yang lain tapi gagal dalam hal yang ini. Ketika kalian ingin menjadi seorang pilot, katakanlah, kalian memiliki otak yang cerdas, tinggi yang pas, akan tetapi mata kalian minus, akan tetapi kalian takut ketinggian. Apakah kalian layak menjadi seorang pilot? Dan apakah kalian yakin pilot bisa kalian raih? Tentu saja tidak. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki banyak pandangan. Kita harus fokus, akan tetapi jangan terlalu terlena. Dan satu lagi, ketika kalian
terlalu fokus dalam hal satu ini dan berharap terlalu jauh, ketika kalian gagal mendapatkan hal ini, maka bersiap-siaplah untuk kalian tersakiti hatinya. Karena kenapa? Ketika kalian terlalu fokus dalam satu hal, ketika kalian tidak bisa menggapai, hancurlah harapan kalian. Di situ kalian akan mulai berpikir dari nol. Kalian berpikir apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Akan tetapi ketika kalian masih di bangku sekolah, kalian sudah memikirkan, saya memiliki cita-cita ini. Cita-cita ini adalah cita-cita pertama saya. Dan cita-cita kedua saya adalah ini, ketiga ini, keempat ini, keenam ini. Dan kalian fokus. Ketika ini gagal, kalian menggapai yang lainnya. Ketika kalian ini gagal, kalian menggapai yang lainnya. Jadi ambillah peluang mana yang mungkin itu bermanfaat untuk kalian dan itu berpeluang untuk kalian. Ya, meskipun saya sendiri mungkin sekarang ini bukan siapa-siapa, maka dengan pengalaman saya berbagi cerita dengan kalian. Jangan sampai kalian nanti yang namanya menyesal di kemudian hari karena kalian hanya berpikir sekecil itu untuk kehidupan yang kedepannya. Dan satu lagi, ketika kalian lulus sekolah dan kalian mencari pekerjaan, nyatanya banyak materi pelajaran itu tidak dipakai dalam pekerjaan kita. Kita di sekolahan dipelajari yang namanya ilmu geografi. Kita diajari yang namanya ilmu matematika. Akan tetapi pekerjaan kita nantinya apa? Kita katakanlah diajari yang namanya ekonomi. Ternyata pekerjaannya adalah sales marketing. Maaf, saya tidak merendahkan kalian karena saya menghargai apapun pekerjaan selagi itu halal. Karena saya sendiri bukan siapa-siapa. Itulah salah satu, ini saya hanya memberikan pandangan bahwasanya pekerjaan tidak menentu ataupun tidak pasti, tidak ditentukan oleh apa jurusan kita gitu. Yang kalian harus lakukan saat ini adalah jangan lupa untuk belajar sebaik mungkin dalam sekolah kalian. Dan juga kalian harus memiliki berbagai macam pandangan. Kalian memiliki suku cadang apa yang harus kalian lakukan ketika tujuan kalian yang satu nggak tercapai, yang kedua nggak tercapai, dan seterusnya. Kalian harus bagaimana. Dan syukur alhamdulillah ketika kalian memiliki cita-cita satu ini, akan tetapi itu tercapai. Itu bisa terjadi, tapi tidak semua orang bisa mengalami itu. Dan satu lagi, dalam dunia pekerjaan dibutuhkan yang namanya pengalaman dan juga kemampuan. Tapi mirisnya pengalaman dan kemampuan itu tidak yang namanya diajari di sekolahan. Tidak semua guru bercerita tentang ini. Itulah, kita belajar berbagai macam banyak, tetapi ternyata pekerjaan kita jauh dari yang namanya materi pembelajaran kita, kemampuan kita di saat sekolah. Ketika kita di saat sekolah pintar bicara, pintar PowerPoint, kita pintar yang namanya tampil di depan kelas, akan tetapi itu semua tidak menjamin apa pekerjaan kita ke depannya. Sekali lagi, takdir tidak bisa dilawan, akan tetapi jangan sampai kalian terlena dalam tujuan kalian. Kita harus percaya pada takdir kemana arahnya, akan tetapi kita wajib untuk berusaha. Itulah yang harus kalian siapkan. Sekali lagi, kalian silahkan sekolah, kalian silahkan belajar, tunjukkan kemampuan kalian di sekolah, akan tetapi tidak ada salahnya di luar jam pelajaran itu kalian belajar dunia pekerjaan. Bagaimana? Sekarang di internet banyak teman-teman. Kalian belajar bagaimana cara menjadi sales, kalian belajar bagaimana caranya berbisnis, jual beli, berdagang, kalian belajar caranya bagaimana menjadi telemarketing, desainer, dan lain-lain sebagainya. Kalian belajar menjadi penjahit bagaimana, itu bisa kalian pelajari di luar sekolah. Kenapa? Karena dengan adanya kemampuan itu yang kita pelajari di masa-masa sekolah, kita sekolah dengan menimba ilmu, katakanlah kita belajar materi pembelajaran, dan di luar sekolah kita belajar hal yang lain, maka hal yang lain itu biasanya yang paling berguna dalam kehidupan kita suatu saat nanti dalam pekerjaan kita.
Jika kalian tidak percaya, bisa kalian tanyakan kepada alumni sekolahan kalian. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian jika orang tua kalian dulu sekolah ya. Kalian bisa tanyakan kepada kakak-kakak kalian, tetangga kalian, kerabat kalian, silahkan. Apakah sekolah menjamin nasib seseorang? Enggak. Banyak orang berdagang, jualan, dan dia sekolah. Padahal berdagang dan sekolah itu tidak perlu padahal berdagang jualan itu tidak perlu ijazah, teman-teman. Yang kita perlukan adalah ilmu bagaimana yang namanya sistem jualan, bagaimana kita mengambil bahan-bahan dari orang lain dan kita olah, kita jual. Itu yang harus kita pelajari. Keluar masuknya barang, keluar masuknya keuangan, keluar masuknya produk yang akan kita beli, itu yang kita pelajari ketika kita berdagang. Tetapi itu di sekolah tidak semuanya disinggung. Nah, kalian bisa mempelajari itu contohnya di luar sekolah, di luar jam pelajaran. Sehingga kenapa? Dengan kalian mempelajari itu semua di waktu kalian masih sekolah, maka ketika kalian nanti lulus sekolah, kalian ingin melamar pekerjaan, kalian bisa menceritakan, ini loh yang saya ajari, yang saya pelajari. Mungkin di sekolah saya mengajarkan ini, akan tetapi saya tidak terpaku dalam satu titik. Itulah teman-teman, sekolah penting karena sekolah itu yang namanya pembelajaran, dia membentuk suatu karakter seorang anak. Tetapi dalam dunia pekerjaan, sekali lagi, tidak memandang apa ijazah kalian. Ada yang memandang ijazah, tapi ada juga yang tidak. Maka jangan kaget ketika kalian hanya memiliki satu pandangan, ataupun kalian memikir sesuatu hal yang kecil tanpa kalian memandang apa yang berpeluang. Ketika suatu saat nanti kalian kesulitan mencari pekerjaan, dan saat ini saya ucapkan, carilah hal yang berpeluang untuk kalian. Carilah hal yang paling berpeluang dan potensial untuk kalian. Tapi ingat, jangan hanya memakai satu rencana, akan tetapi kalian harus banyak rencana untuk menggapai hal itu. Ketika tidak ada, maka kalian harus menyiapkan apa tujuan A, B, dan C, dan lain-lainnya. Ketika satu tidak tercapai, maka kalian tidak sakit hati, karena kalian masih banyak cita-cita yang lain. Banyak orang terjatuh, kecewa. Kenapa? Karena dia hanya terfokus dalam satu titik. Dan ketika dia tidak bisa menggapai itu semua, hancurlah dia. Dia terpuruk, dia menyesali kehidupannya, dia menyesali keadaannya. Nah, inilah yang mungkin tidak dibahas dalam kehidupan di sekolahan, tidak dibahas dalam kehidupan mungkin sosialisasi kalian. Kali ini saya membahas, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Jika saya menyakiti kalian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, sekali lagi mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Suatu saat nanti di video saya yang lain, tolong dukung saya, komen, kalian bercerita, kita berbagi cerita di kolom komentar. Kita menjadi suatu keluarga yang solid. Oke, saling mendukung, saling menyemangati, dan juga saling menghormati. Oke, semoga sukses untuk kita semuanya. Tetap berjuang, siapapun kalian, kita semua pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Terima kasih telah mendukung saya, telah meluangkan waktu kalian.